Muhammad Kabir Hasan menegaskan bahwa industri halal bukan sekedar kepatuhan syariah, melainkan motor pertumbuhan ekonomi global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Ahlul Bayan UIN Wali Songo Semarang selaku tim pro dengan tegas dan lugas mendukung mosi perdebatan kali ini. Dengan saya, Keluardia Pradita selaku pembicara satu. Dewan juri yang kami hormati, rekan pemikir tim kontra serta hadirin yang berbahagia. Indonesia merupakan negara mayoritas muslim. Tentu hal ini berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Namun, lebih dari 65 juta UMKM baru sekitar 5% yang memiliki sertifikat halal. Padahal, sebagai negara muslim, kepatuhan terhadap sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 seharusnya menjadi fondasi utama dalam membangun industri halal Indonesia. Karena itu, kami mendukung mosi pengoptimalan pengembangan industri halal nasional UMKM di Indonesia. Tujuan transformasi industri halal jelas, yaitu pemenuhan kewajiban syariah, peningkatan daya saing, dan penguatan ekonomi nasional. Dewan juri yang kami hormati, kami membatasi argumentasi kami pada pengembangan industri halal UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional. Dalam mosi ini, terdapat 3 poin penting, yakni penguatan fondasi industri halal nasional melalui jaminan halal. Indonesia disebut calon pusat halal dunia, tetapi faktanya baru sebagian kecil produk tersertifikasi. Padahal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 wajibkan seluruh produk yang beredar harus bersertifikasi halal. Oleh karena itu, transformasi harus dimulai dari UMKM dengan jaminan halal mencakup sertifikasi halal logistik, halal supervisor, dan halal impor. Selain itu pula, kita tilik kembali bahwasanya industri halal tidak hanya mencakup sertifikasi halal, tetapi juga pariwisata halal, fashion halal, kosmetik halal, dan keuangan syariah. Selanjutnya, terdapat keterbelakangan perkembangan industri halal di berbagai daerah di Indonesia. Provinsi luar Jawa ataupun daerah terpencil masih jauh tertinggal dalam produk bersertifikat halal. Misalnya, provinsi di Sumatera, Kalimantan, Papua yang menandakan ketimpangan struktural pembangunan. Selanjutnya, pengoptimalan industri halal berdampak langsung pada perekonomian nasional. Industri halal berpotensi memperbesar kontribusi PDB, memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi impor, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Dengan menguatkan UMKM dan ekosistem halal domestik, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen halal terbesar, tetapi juga produsen halal yang mendongkrak ekonomi nasional. Karena itu, kami dengan tegas mendukung mosi ini. Penguatan UMKM adalah kunci, sebab tanpa itu ambisi ekspansi global hanya akan menjadi ilusi tanpa pijakan. Infran Industri dan Value Chain menjelaskan bahwa sebuah industri tidak dapat langsung melompat ke dalam pasar global tanpa memperkuat fondasi domestik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati dan juga rekan berpikir kami dari tim kontra yang kami hormati. Saya Arianti Wulan Safitri selaku pembicara kedua dari tim pro menyatakan secara tegas, lugas, dan penuh kesadaran bahwa kami setuju terhadap mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang kami hormati, kami memiliki beberapa elaborasi argumentasi yang akan kami paparkan. Yang pertama adalah perlindungan konsumen muslim. Dewan juri yang kami hormati, sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar yakni lebih dari 245 juta jiwa atau 87% penduduk Indonesia, jaminan halal bukan hanya soal pilihan, melainkan hak konsumen. Hal ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Juga memberikan dasar hukum kepada hak konsumen muslim untuk mendapatkan informasi yang jelas dan juga jujur mengenai kehalalan suatu produk. Selain itu pula, Dewan juri yang kami hormati, penguatan fondasi perindustrian halal nasional juga sangatlah penting. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pasal 4 yang mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan juga diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Akan tetapi, Dewan juri yang kami hormati, secara fakta penjaminan halal belum optimal. BPJPH menyatakan hanya sekitar 4,7 juta produk UMKM atau setara dengan 44% yang telah tersertifikasi dari target 10 juta produk. Selain itu, Dewan juri yang kami hormati, Ketua Umum Asosiasi Halal Logistik Indonesia juga mengungkapkan bahwa kurang dari 10% perusahaan logistik Indonesia yang berbasis halal. Selain itu pula, jumlah halal supervisor baru mencapai 906 orang per Desember 2023
Hal ini sangat timpang dengan kebutuhan nasional. Selain itu pula, industri halal juga mencakup pariwisata halal, fashion muslim, kosmetik halal, dan juga keuangan syariah. Selain itu pula, Dewan Juri yang kami hormati, terdapat keterbelakangan perkembangan halal industri di berbagai daerah di Indonesia. Dalam teori pembangunan ekonomi regional, keterbelakangan sektor tertentu di daerah menandakan adanya ketimpangan struktural yang menghambat pertumbuhan nasional. Provinsi luar Jawa atau daerah terpencil cenderung memiliki jumlah produk bersertifikasi halal lebih sedikit, misalnya di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Hal ini juga selaras dengan Permen nomor 25 tahun 25 tentang penghargaan industri halal Indonesia, yang menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan ekosistem halal di seluruh daerah di Indonesia agar tidak terjadi halal industri divide. Selain itu pula, PP nomor 42 tahun 2024 juga memberikan dasar hukum bagi pengembangan kawasan industri halal di berbagai provinsi, menegaskan tentang komitmen negara untuk mengatasi ketimpangan ini. Selain itu pula, Dewan Juri yang kami hormati, pengoptimalisasian kekuatan perindustrian halal yang berdampak pada perekonomian global juga sangatlah penting. Deloitte dan State of the Global Islamic Economy Report memperkirakan konsumsi halal dunia akan tembus mencapai 3 triliun US dollar pada tahun 2027. Dengan populasi muslim terbesar di Indonesia, seharusnya ini menjadi potensi utama penguatan industri halal. Berarti penguatan ekonomi nasional juga akan sangat berpengaruh. Jika pengembangan halal industri berfokus pada global, yang diuntungkan hanyalah perusahaan besar dan tanpa mengabaikan UMKM yang akan stagnan di bawah. Sekian, terima kasih. Bung Hatta pernah menegaskan bahwa kemakmuran rakyatlah yang menjadikan negara kuat, bukan sebaliknya. Negara yang besar berawal dari masyarakat yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri, rekan-rekan berpikir dari tim kontra, serta hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Zaki Amrullah, pembicara ketiga dari tim pro, dengan tegas, lugas, dan penuh kesadaran menyatakan bahwa kami berdiri kokoh untuk mendukung mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang saya hormati, mari kita bicara pada hal yang fundamental. Transformasi industri halal nasional tidak bisa dilepaskan dari 3 hal utama, yaitu perlindungan konsumen, kesiapan infrastruktur halal, dan penguatan UMKM. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan bahwa halal adalah hak konsumen dan kewajiban produsen. Namun faktanya, di lapangan jauh dari kata ideal. NTB yang digadang sebagai halal tourism destination masih banyak produk UMKM lokal yang belum tersertifikat halal. Dari 64,2 juta UMKM nasional, baru sekitar 1,1 juta yang memiliki sertifikat halal, kurang dari 2%. Pemerintah memang memberikan sertifikat halal gratis bagi usaha mikro lewat program Sehati. Namun ketika UMKM tumbuh dan tak lagi memenuhi syarat tersebut, mereka harus menanggung biaya sertifikasi. Akibatnya, banyak usaha kecil terhambat, justru ingin tumbuh dan berkembang. Kesenjangan ini makin nyata di lapangan. Contohnya, di Kalimantan Timur, dari 336.045 UMKM, baru sekitar 8.363 yang bersertifikat halal.